Hai, di video ini kami akan membahas tentang dampak psikologis dari perebutan hak asuh anak. Kami dari kelas Kesehatan Mental Keluarga A1 yang beranggotakan Nadia, Hana, Cantika, Virial, Karisa, Afiska, dan Valentina. Selamat menonton! Mari mengenal lebih jauh mengenai apa itu hak asuh. Sebenarnya, apa sih hak asuh itu? Hak asuh adalah tanggung jawab orang tua yang sudah berpisah untuk mengasuh anaknya berdasarkan keputusan dari hakim di pengadilan. Biasanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan melalui berbagai cara, seperti mediasi dan persetujuan privat. Hak asuh atau custody memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu sole custody. Sole custody merupakan pengaturan keputusan di mana hanya salah satu orang tua yang memiliki hak asuh penuh atas anaknya. Biasanya keputusan ini diberikan dalam kasus di mana orang tua lainnya melakukan kekerasan atau tidak ada. Sole custody terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sole legal custody, di mana salah satu orang tua secara hukum memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan tentang pengasuhan anaknya. Orang tua dengan hak asuh yang sah dapat membuat keputusan tentang sekolah anak, pendidikan, agama, dan perawatan medis. Yang kedua yaitu sole physical custody, di mana orang tua asuh memiliki hak asuh anak secara fisik, sedangkan orang tua yang tidak memiliki hak asuh anak hanya memiliki hak berupa kunjungan. Lalu, jenis yang kedua yaitu joint custody, pengaturan keputusan di mana kedua orang tua memiliki hak asuh atas anak mereka. Joint custody juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu joint legal custody, di mana kedua orang tua memiliki hak dan wewenang secara hukum untuk membuat keputusan terkait kesehatan dan kesejahteraan anak. Lalu, joint physical custody, di mana kedua orang tua memiliki hak untuk berbagi dalam keterlibatan kegiatan anaknya sehari-hari. Pembagiannya tidak harus terbagi rata. Pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan periode waktu yang substansial kepada masing-masing orang tua. Namun, joint physical custody hanya berfungsi jika orang tua tinggal cukup dekat satu sama lain, sehingga anak dapat dengan mudah berpindah-pindah antar rumah dan dapat mempertahankan aktivitas rutin mereka dimanapun mereka tinggal. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu divided custody, pengaturan hak asuh anak di mana setiap orang tua memiliki anak untuk sebagian tahun atau dalam tahun-tahun bergantian. Setiap orang tua memiliki hak hukum untuk mengambil keputusan saat anak berada dalam pengasuhan orang tua tersebut. Jenis yang terakhir yaitu split custody, pengaturan hak asuh anak di mana salah satu orang tua memiliki hak asuh hukum dan fisik tunggal atas satu atau lebih anak. Sementara orang tua lainnya memiliki hak asuh tunggal dari saudara kandung yang tersisa. Lalu orang tua yang tidak memiliki hak asuh hanya akan mendapatkan hak kunjungan. Terdapat pula hukum-hukum yang mengatur mengenai hak asuh anak. Yang pertama yaitu menurut KHI atau Kompilasi Hukum Islam, pasal 105 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, A. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dan C. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Yang kedua yaitu menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 yang berbunyi A. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan B. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Berdasarkan pemaparan peraturan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibunya apabila anak belum dewasa dan belum balik, karena ibu secara kodratnya lebih bisa mengatur anak dan lebih rajin dan sabar dalam mengasuh anak. Namun, juga tidak menutup kemungkinan jika hak asuh tersebut diberikan kepada ayah. Hal tersebut terjadi jika seorang ibu memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak mampu untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam mendidik anaknya.
Tante, sebisa mungkin hindari bertengkar di depan anak ya, karena akan terjadi dampak psikologis terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pertama yang mungkin terjadi yaitu pseudo maturity. Dalam situasi seperti ini, anak seakan menjadi pengganti orang tua, sehingga ia cenderung menjadi dewasa sebelum waktunya. Dampak yang kedua yaitu powerlessness. Anak tidak bisa melakukan penyesuaian di tengah keadaan yang membuatnya tidak nyaman, merasakan ancaman akan kehilangan atau perubahan yang tidak diinginkan, serta ia memiliki kontrol diri yang rendah. Kemudian yang ketiga yaitu secondary cognitive dissonance. Ketika kedua orang tua sering mencoba untuk mempengaruhi sang anak dengan cara membicarakan kesalahan pasangannya atau berusaha untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak bersalah, anak akan merasa kebingungan karena tidak mampu menyatukan dua perspektif dari orang tuanya. Kemudian dampak yang keempat yaitu disillusionment. Anak meragukan keyakinan serta sikap yang telah diajarkan oleh orang tua serta gurunya, yang berakhir dengan kekecewaan karena ajaran tersebut berbanding terbalik dengan keadaan yang ia alami. Lalu dampak yang kelima adalah kecemasan dan depresi. Akibat adanya perasaan terperangkap di antara kedua orang tuanya yang berselisih, anak akan merasa bahwa tidak ada tempat yang aman untuknya dan memiliki perasaan bahwa ia hanya dimanfaatkan dalam konflik orang tuanya. Bertengkar di depan anak bukanlah hal yang baik dilakukan karena memiliki dampak buruk bagi psikologis anak. Jika orang tua sedang memperebutkan hak asuh, prioritaskanlah kepentingan anak agar ia tetap merasa aman dan nyaman saat bersama kedua orang tuanya dan tidak perlu merasakan kekhawatiran yang berlebih terkait hubungan kedua orang tuanya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya.